Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Taruna semuanya. Baik, pada kesempatan ini kita akan melakukan praktek membuat beberapa rangkaian elektronika. Kita mulai dari rangkaian yang sederhana tentunya, yaitu membuat rangkaian lampu kelap-kelip. Di sini disebut dengan blinking LED. Nih, ya, blinking LED atau lampu kelap-kelip, lampu berkedip. Untuk merangkai lampu ini atau komponen ini, tentu kita memerlukan beberapa komponen elektronika. Di antaranya yang pertama kita memerlukan namanya kabel jumper. Ini dia. Ini saya pasang, taruh di bawah ya. Kabel jumper namanya ini. Ada dua di sini, ada warna hijau, ada warna hitam. Fungsinya sama, namanya kabel menghubungkan dari terminal yang satu ke terminal lainnya untuk menyambungkan arus listrik. Nah, ini jenis kabelnya. Kebetulan yang saya pegang ini jenisnya MM, male. Jenis yang male itu laki-laki. Sama juga dengan yang satu lagi yang hijau juga sama, male juga. Namun ada jenis lain beda ini beda. Ya, saya taruh di bawah. Ini bentuknya begini ya. Ini F nih. F female, perempuan. Satu lagi male, laki-laki. Namun sementara ini kita tidak gunakan, kita singkirkan dulu. Kita gunakan yang dua ini saja, yang MM, yang male. Berikutnya kita memerlukan resistor. Resistor yang kita gunakan adalah resistor yang ukuran 220. Jadi resistor ini ada ukurannya 220 tahanannya. Kita saya luruskan ini ya. Ini di bawah itu. Resistor kecil memang barangnya. Ini kecil. Itu resistor ya. Tuh. Nah, di resistor ini kan ada warna-warni nih. Ini menandakan besaran jumlah hambatannya atau tahanannya, yang satuannya ohm. Memang secara spesifik belum pernah kita bahas, namun di penugasan pertemuan pertama kalian menyebutkan semua jenis komponen elektronika berikut konstruksi dan simbolnya, itu kan, dan fungsinya itu sudah dibuat, sudah dikerjakan, tentunya sudah selesai semua. Sekarang kita mulai mempraktekannya. Setelah resistor itu tambah jelas dia, kita membutuhkan namanya LED. Ini LED, saya taruh di lantai lagi, yang warna kuning. LED ini singkatan nih, light itu lampu ya, di belakang itu dioda. Jadi kalau begitu LED ini salah satu jenis daripada dioda, sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan pertama dulu. Di LED ini kelihatan ada kakinya, satu panjang satu pendek. Satu yang panjang menandakan kaki yang positif, yang pendek yang negatif. Nah, ini harus diperhatikan nanti pada saat merangkai, harus hati-hati. Dan berikutnya kita butuhkan papan PCB. Untuk merangkainya itu di papan PCB, papan penghubung ya. Kalau dulu papan PCB-nya begini. Nah ini kalau kita lihat nih, kita amatin papan PCB ini, di belakangnya sudah ada ini tembaga, itu yang warna kuning ini tembaga. Pada saat kita fungsikan atau kita gunakan ini, kita sambung dengan solder. Contohnya di belakang nih. Nah, ini kapasitor saya sambung, ada lagi resistor itu, ada lagi LED, harus disolder. Nah, namun kelemahannya setelah disolder dia rusak
papan PCB ini rusak, nggak bisa difungsikan lagi, digunakan lagi untuk pekerjaan lain, gitu kan. Ini kemarin saya coba memasang ini ya, memasang ini motor DC, elektromotor DC, jenis DC, dipasang dengan potensio solder nih, ini potensiometer. Potensiometer ini salah satu jenis daripada, termasuk resistor juga. Jadi dia menghambat, menahan arus listrik ya. Nah, jadi pada saat ini sudah terpasang dengan baik, putaran motor ini bisa kita rubah, bisa kita percepat, bisa kita bikin lambat, kita beri sedang, bisa juga kita buat berhenti. Pada saat ini kita putar, ini potensinya bisa putar kanan kiri, besar lambat, cepat gitu kan. Nah ini sementara kita abaikan, tapi suatu saat nanti kita sampai di sini, ada prakteknya nanti. Ini kita singkirkan dulu. Jadi hari ini kita tidak menggunakan papan PCB yang jenis itu, tapi menggunakan ini, namanya breadboard. Ini nih. Breadboard ini kita perhatikan ya pelan-pelan. Ini ada lubang-lubangnya semua itu, ada nomornya. Jadi kalau kita mau merangkai di sini, mungkin kalian sebagian sudah pernah ya praktek waktu mungkin di SLTA dulu. Ini kita tinggal sambungkannya dengan kabel jumper, kita tusukkan. Nah. Tuh, mana kita sambungkan? Ya, sesuai dengan wiring diagram tentunya. Nah, seperti begini. Atau sambungan ke yang lain, ke ground, ke mana nih, ke positive power supply dan ke tempat lainnya. Udah nyambung, namanya kabel jumper gitu kan. Nah, ini yang kita gunakan nanti. Berikutnya kita menggunakan ini namanya microcontroller Arduino Uno. Ini saat ini di bidang teknologi untuk buat rangkaian listrik arus lemah tentunya. Ini sangat banyak digunakan, seperti di handphone, di laptop, di komputer, di radio dan lain sebagainya, televisi, pokoknya komponen elektronika. Dulu seniornya atau kakak kelasnya yang sudah tamat, praktek akhirnya pernah menggunakan ini, yaitu mengatur kecepatan gelombang. Itu kan, dia pasang ini sehingga nanti alat itu bisa mendorong secara otomatis, gerak kanan kiri berapa menit atau berapa detik. Itu yang di TKL. Di prodi teknik pengolahan juga ada. Itu dipasang Arduino Uno untuk alat pengasapan ikan. Jadi ikan itu dalam sekian menit bisa membalik sendiri secara otomatis. Diatur waktunya, timernya mungkin 10 menit dia membalik. Kalau udah matang bagian bawah dibalik lagi. Tidak dibalik secara manual. Jadi sangat banyak fungsinya nih. Memudahkan manusia dari segi teknologi menggunakan microcontroller Arduino Uno. Nah, ini salah satunya kita membuat di sini sederhana kita membuat lampu kelap-kelip. Setelah komponen ini kita siapkan, nah ini nanti Arduino ini ada untuk konektornya, ini sambungannya, tolong dilihat nih, ini sambungannya. Kalau begini bentuk sambungannya disambung ke laptop ini, ke laptop. Artinya disambung ke power supply, bisa aja ke mana, ke power supply yang atau ke aki atau ke baterai gitu kan. Yang penting ini harus DC atau adaptor, itu seperti apa namanya nih, charger yang ada di HP itu kan adaptor, itu listrik dari PLN yang dari stop kontak rumah itu dipasangkan ke handphone sehingga handphone bisa terisi apa namanya nih, listriknya bisa terisi, kemudian bisa dimanfaatkan. Itu sudah berubah dari listrik AC ke DC. Kalau listrik AC saja langsung dipasang ke handphone langsung terbakar handphonenya, nggak bisa, kena handphone itu yang listrik DC, makanya harus pakai adaptor. Oke, sekarang komponennya sudah kita siapkan, kita langsung mencoba merakitnya atau merangkainya berdasarkan wiring diagram atau diagram rangkaian. Ini kita gunakan nih, rangkaiannya ini. Kalian perhatikan pelan-pelan ya. Di sini sudah terangkai, ada resistor 1 buah 220. Ada kabel jumper 2 buah hijau dan hitam.
ada LED atau dioda satu buah. Nah, namun pada saat pemasangannya harus diperhatikan karena LED itu ada kaki positif negatif yang panjang tadi. Salah satu kaki positif itu nyambung dengan salah satu kaki resistor gitu kan. Yang negatifnya juga demikian, menyambung dengan jumper hitam kemudian ke ground yang ada di microcontroller. Jadi kalau kita perhatikan di sini ke komponennya nyambungnya ke sini. Nah, ini ke ground ini. Apa tulisannya? GND. Ini ada 13, ada 12, ada 10, ada sampai ke 0 gitu kan. Nah, ini nggak boleh terbalik sama sekali, nggak boleh. Risikonya ya nggak berfungsi atau tidak berhasil prakteknya atau tidak menyala. Kemungkinan terbakar kecil ya karena ini harus lemah ya. Tapi bisa juga kalau nanti salah-salah sambung itu kan akan merusak komponen yang kita pasang gitu. Oke. Nah, kita kembali ke wiring diagramnya. Ini wiring diagramnya ini. Nah, sekarang kita coba satu persatu pelan-pelan kita rangkai. Rangkai ya. Nanti kalian ikutin, harus diikutin sama-sama karena suatu saat nanti akan mencoba merangkai ini, gitu kan. Kita lihat di wiring diagram mana itu. Resistornya dipasang secara horizontal. Coba saya pasang dulu di baris yang kedua. Oke, pokoknya acak aja. Di sini ini boleh terbalik kakinya, ini tidak menentukan. Tapi kalau dioda tadi nggak bisa. Coba pasang dulu ya. Susah nekannya ini. Sebentar. Nah, ini contohnya saya udah terpasang itu. Terpasang salah satu komponen elektronika yaitu resistor yang terpasang pada breadboard 8 panel ini. Sampai di situ baru satu komponen. Berikutnya kita lihat lagi wiring diagram, yaitu kabel jumper yang hijau dipasang di salah satu kakinya ini, yang hijau. Nih, kita pasang di kakinya sini. Nah, yang hijau itu hijau. Nah, ya, hijau. Yang diperhatikan, saya pelankan anunya, saya dekatkan kameranya karena saya memvideokan sendiri agak sulit sebenarnya ya, tapi ya nggak apa-apa. Kalau ada kalian nih, kalau bisa praktek di kampus ini paling enak kerja ini. Prakteknya semangat gitu kan. Terus kabel yang hijau ini kan, kemana nyambungannya? Ke nomor 13, terminal 13 yang ada di microcontroller. Mana 13? Nah, 13. Nih, cari 13 di sini. 13 memang nggak begitu kelihatan ya. Tapi saya bisa melihat di sini. Ini 13. Nah, itu udah terpasang ke 13 itu. Dekatin. Nah, itu 13. Itu bisa kelihatan semua ya. 13. Udah 2 terpasang. Berikutnya apa katanya? Pasang LED kaki positifnya dengan salah satu kaki resistor. Ini LED. Ini LED kita siapkan. Udah sering saya coba tadi digunakan ya. Udah agak bengkok-bengkok tapi masih kelihatan panjang pendeknya. Satu panjang satu pendek. Nah, ini kan. Ini mana itu kameranya? Ini pasang. Mana masangnya? Lihat lagi wiring diagram. Nah, itu wiring diagram. Kelihatan terpasang di salah satu sini. Saya dekatin. Nah, itu dia. Nah, LED sudah terpasang. Langkah berikutnya adalah memasang satu kabel jumper lagi yang warna hitam di ujung kaki resistor. Nah, di sini, di ujung sini. Nanti kalau udah terpasang saya lihatin. Ini itu terpasang, dipasang ke terminal Arduino Uno nomor 13. Bukan ke ground, ke GND.
GND yang ada di sini. GND di sini. Itu ya. Nah, itu GND. Ground 13. 2 terminal aja pasang. Yang lainin tuh apa? Lain tuh masang, membuat rangkaian lain lagi, ada lampu kerap kedip, ada alarm, ada pengukur suhu, macam-macam. Gitu kan? Banyak nanti kita praktekkan, tapi ini yang pertama yang sederhana dulu. Dan ini terpasang ini. Udah terpasang. Udah lengkap. Semua komponen yang dipersyaratkan tadi, yang disiapkan udah terpasang. Tapi kenapa tidak menyala? Nah, untuk kalian sudah tahu jawabnya, kenapa tidak menyala? Karena memang belum tersambung dengan power supply. Salah satu ujungnya ini belum tersambung. Nah, ini harus kita sambung. Mana sambungannya ini? Nah, ini. Sambung. Ini maaf saya sambungkan. Nah, sambungkan sebentar, dekat. Udah tersambung. Coba lihat terbalik nggak? Enggak, udah tersambung. Tapi belum menyala juga. Nah, kita lihat kabelnya ini. Ini harus ke laptop, kita sambungkan. Bisa aja ke power supply yang lain ya. Sambungkan. Oh, ternyata ini masih belum disambung ke laptop. Sekarang kita sambung ke laptop. Nah, kalian lihat itu ya. Nah, ini biasa aja. Nah, terbalik. Nah, tersambung itu. Tersambung. Sekarang kita lihat ke rangkaian yang kita pasang tadi. Mesinnya kan harus menyala, kan harus disambung dengan power supply. Nah, ternyata sudah menyala. Berkedip. Satu hidup, satu mati, satu hidup, satu mati. Tapi sepertinya ini hidup dan matinya waktunya sama. 1 detik hidup, 1 detik mati. 1 detik hidup, 1 detik mati. Ini sebenarnya bisa kita rubah. Kita misalkan kita mau hidupnya lebih lama, matinya sebentar. Hidupnya 2 detik, matinya 1 detik. Bisa kita rubah di softwarenya. Jadi kita lihat softwarenya, sama-sama melihatnya. Ntar kita lihat laptop ya. Laptopnya kita nyalakan nih, kebetulan lama demo ya. Laptop. Oke ya. Ini softwarenya ya. Udah siap, tapi mungkin dari awal aja saya mulai. Ini saya matikan dulu. Ini saya matikan. Software Arduino-nya saya matikan. Di sini di desktopnya sudah saya siapkan nih di depan nih. Paling pojok tulisannya itu, tolong dilihat tuh. Arduino. Nah, nanti kalian bisa install ini di komputernya. Nah, tadi kan udah muncul ini. Kita lihat project 1. Nah, kita tadi kan project 1. Kita coba buka 1 ini. Yang blinking LED tadi. Ini kita buka. Ini udah terbuka. Nah, ini dia. Nah, ini kita lihat di mana merubahnya di software ini. Kita lihat ke bawah ini. Apa katanya di sini? Nah, ini lihat dekat-dekat ya, saya dekatin. Ini katanya high 1000, low 1000, artinya low 500. Artinya hidupnya 1 detik ini kan. Ini 1 detik nih 1000 ini. Ini setengah detik. Gitu kan. Nah, ini bisa kita rubah. Ini tadi hidup mati. Ya, ini misalnya. Ini lebih lambat ininya, kita rubah misalnya, kita rubah ini. Ini kita rubah di sini, mana dia kursornya. Nah, misalkan di atas ini kita bikin ini. Bikin 2000. Kita lihat perubahannya nanti. 2000. Itu sudah 2500. Yang height-nya 2000, low-nya 500. Oke, sekarang kita perintah software-nya untuk merubah hidup mati. Kita lihat ke sini. Belum berubah, belum. Masih loading. Nah, itu berkedip.
Sekarang jadinya hidupnya lama, matinya sebentar. Hidup lama itu, hidup lama, mati. Nah, hidupnya 2 detik, matinya sedetik, setengah detik ini matinya, hidupnya lama. Kita coba lagi hidupnya lebih lama lagi. Kita bikin 5.000. 5.000 ya, coba perhatikan semua. 5.000, kalian nanti akan melakukan ini. 5.000. 5.000 udah kita perintah. Kita perintah. Nah, perhatikan ini belum berubah, ntar. Nah, berkedip. Hidup lama. Mati sebentar. Hidupnya lama, matinya sebentar. Jadi hidup matinya ini namanya juga lampu kedap-kedip atau kelap-kelip atau blinking LED. Bisa kita atur sedemikian rupa di softwarenya, tergantung kemauan kita, sehingga didapatkanlah hasil yang kita harapkan. Barangkali demikian praktek membuat rangkaian elektronika dari yang sederhana menggunakan software yang ada, apa namanya nih, microcontroller Arduino Uno, yaitu berupa blinking LED, sudah berhasil kita lakukan. Mungkin saya cukup demikian. Mungkin di lain kesempatan nanti kalian bisa melakukan atau mencoba masing-masing atau berkelompok. Nanti video berikutnya akan kita coba lagi merangkai proyek berikutnya, atau proyek 2 atau 3 dan lain sebagainya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.